Nah, mungkin dari hasil belajar kita bisa buat rata-ratanya, dapat berapa atau rata-rata berapa kemampuan siswa di kelas. Sehingga kita menyimpulkan eh, bahwa kemampuan yang ada di sekolah itu belum terlalu optimal, sehingga teman-teman mungkin mendapatkan sebuah problem dan berkeinginan untuk membuat solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya tentu dengan mendesain sesuatu untuk implementasi pembelajaran di kelas. Nah, pada tahap setelah kita mendapatkan analisis perlunya apa yang dikembangkan, mulailah teman-teman mendesain sebuah produk. Produknya apa ya tergantung masalah yang dialami. Apakah mungkin di lapangan mendapatkan masalah kemampuan komunikasinya lemah karena memang karena perangkat atau bahan ajar yang digunakan di sekolah mungkin cenderung tidak menyebabkan siswa aktif misalnya, sehingga teman-teman merancang sebuah perangkat yang membuat siswa menjadi aktif dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik misalnya. Nah, setelah tahap desain, tentu teman-teman akan membutuhkan sebuah validasi. Apakah desain yang sudah teman-teman buat itu sudah bagus belum? Sudah oke belum gitu ya? Nah, pada tahap desain ini teman-teman akan membutuhkan sebuah validasi, beberapa validasi. Validasinya dari siapa kira-kira? Dari validator ya. Validatornya siapa? Ahli bukan Bu? Ya, Para Ahli ya? ahli dosen. kecil banget. Oh, suara saya kecil. Bentar, bentar, bentar. Ya, siapa validatornya? Ahli. Ahli. Ahlinya siapa aja tuh? Ada ahli media, ada ahli materi di Wah, sini. tergantung Ya, ya. tergantung. Ahli media, ada ahli materi, ada ahli bahasa mungkin diperlukan misalkan. Nah, kondisinya saat ini tapi yang teman-teman judge sebagai ahli mungkin karena sedang mengerjakan skripsi, silakan fokus kepada pembimbing saja gitu ya. Jadi mungkin dibutuhkan ahli dua atau ekspor dua dari pembimbing kalau sekarang skripsi dan satu guru senior mungkin ya. Ini pada tahap desain. Nah, apa yang harus teman-teman validasi? Tes ya, ini aja ya. Nah, validasi. Validasi ini adalah kita untuk menguji kelayakan produk yang kita buat itu secara kualitatif, kuantitatif, ataupun kedua-duanya. Secara kualitatif, uji validasi ini melalui expert judgment dalam kegiatan FGD yang relevan dengan masalah yang diteliti. Beberapa pihak yang termasuk expert judgment di sini ada ahli substansi, ahli bahasa, ahli metode instruksional gitu. Kalau memang dia harus menggunakan instruksional. Tapi ya kalau kondisi real atau bukan real, aktual teman-teman sekali lagi tadi cukup pembimbing satu, pembimbing dua, dan juga guru senior. Nah, untuk apa kita melakukan validasi? Untuk memperoleh persetujuan terkait produknya ini sesuai dengan kebutuhan enggak? Apakah produk yang kita gunakan ini layak enggak, cocok enggak digunakan dalam pembelajaran di kelas gitu? Apakah produk ini betul-betul mengukur, betul-betul dapat meningkatkan kemampuan yang ingin ditingkatkan tidak? Nah, ini akan divalidasi oleh ekspor atau oleh pakar. Nah, apa yang divalidasi? Sorry, tentu produknya ya. Bentuknya seperti apa lembar dasi ini? Nah, tentu bentuknya tergantung teman-teman punya lembar penilaian ya. Teman-teman siapkan dulu lembar validasinya. Mau validasi apa nih? Misalkan mau validasi media. Nah, mungkin kalau mau validasi media, contohnya sebelah kiri ini ya. Tapi ini bukan baku ya, teman-teman bisa tentu kembangkan ke ini apa yang mau dicari. Oh, materinya sudah tertuang belum kalau di media. Ilustrasinya sudah mempermudah siswa dalam membayangkan sebuah konsep, menemukan sebuah konsep. Apakah apa ini media ini dapat memberikan ilustrasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya enggak? Kualitas dan tampilannya bagaimana? Apakah tidak mudah rusak? Apakah menarik perhatian? Bagaimana daya tariknya dan seterusnya. Tentukan atau buatlah
Validasi ini dengan sangat komprehensif, betul-betul mengukur apa yang ingin dinilai gitu. Jangan sampai dia gitu ya, ataupun nggak sesuai. Jadi kita mau ngecek sesuatu, apakah kualitas produk kita bagus atau enggak, tapi yang menjadi alat ukurnya nggak sesuai, misalkan. Jadinya kan nggak cocok gitu ya. Jadi jangan asal bikin lembar validasi. Nah, sesuaikan apa yang ingin diukur. Ya kalau media tadi ya mungkin materinya masuk enggak. Kalau fiturnya mudah di apa namanya mudah dibaca enggak, bisa mudah dengan dipahami oleh siswa tidak, atau memiliki daya tarik tidak. Nah, dan sebagainya. Kamu kalau mau menguji apa ini desain pembelajaran modul, nah ini dicek apakah ketersediaan item-item dalam modul tuh udah ada belum mencerminkan modul yang sebenarnya enggak. Berarti kita harus buat dari indikator-indikator yang sesuai. Apakah nih apa jelas enggak rumusannya? Tujuannya ada enggak? Bagaimana kedalamannya? Bagaimana, apakah tepat tidak metode pembelajaran yang diambil dan sebagainya. Dan ini kalau modul ataupun bahan ajar misalkan yang dikembangkan tentu harus harus memuat poin-poin yang sesuai dengan metode atau model yang teman-teman pilih. Misalkan saya mau mengembangkan bahan ajar berbasis RME. Berarti karakteristik yang di dalam yang ada dalam RME tuangkan dalam lebar validasi sehingga validator bisa mengecek apakah bahan ajar yang teman-teman desain, yang teman-teman kembangkan itu dan apa mencangkup enggak si item-item RME-nya sehingga validator akan menilai dengan mudah dan sesuai gitu, sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan. Dan kira-kira si bahan ajar, si modul ini bisa memfasilitasi siswa untuk misalkan tadi komunikasi, bisa memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya enggak? Bagian mana itu teh akan terlihat? Kaitkan, tuangkan dalam lembar validasi selengkap-lengkapnya apa yang ingin teman-teman capture dari produknya gitu ya. Jadi jangan udahlah penting ngasih aja nih lembar validasi sama validator. Terserah mereka mau ngisi apa ya enggak gitu ya. Terus bagaimana cara mengolahnya? Tadi posisi statistik di sini adalah bagaimana cara mengolahnya. Nah, mungkin validator ini kan tadi kita sudah dapat misalkan 3 validator. Berarti kalau 3 validator, maka akan ada 3 lembar validasi ya. Nah, 3 lembar validasi. Ini sama ya. Nah, sebentar. 3 lembar validasi. Ini mah alurnya ya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya adalah dengan menggunakan rumus validasi ahli sama dengan skor empirik yang dicapai dibagi dengan skor yang diharapkan dikali 100%. Ini seperti yang saya ajarkan di papan tulis di pekan lalu ya. Berarti teman-teman harus bisa menjabarkan per indikator masing-masing indikator eh, validator 1, validator 2, dan validator 3 menjawab apa, direkapitulasi dan nanti digabungkan hasilnya sehingga mendapatkan satu buah angka yaitu nilai untuk validasi ahli. Nah, bisa juga misalkan dari validasi ahli 1 berapa hasilnya, untuk semua item nanti endingnya validator 2 berapa, validator ketiga berapa, baru dirata-ratakan juga boleh. Nanti ke hasil validasi yang sudah diisi dan kita rekapitulasi hasilnya, kita lihat di sini dalam kriteria validitas. Di manakah dia berada persentasenya? Kalau misalkan ada di range tahap kedua 60 sampai 100 itu mungkin dikatakan aman. Ya, tapi kalau faktor menilainya dari 3 ke bawah itu ya ke 5, kayaknya teman-teman harus berpikir untuk merevisi banyak sekali ya. Itu. Nah, terus apa yang dilakukan kalau sudah validasi? Sebentar. Ini dulu. Ini tadi ada contoh di sini
contoh hasil uji validasi. Nah, jadi kan tadi per aspek gitu, bisa per aspek, bisa per indikator gitu ya, bahwa setiap aspek di sana dia punya kriteria, sorry, dia punya nilai masing-masing. Nah, kita lihat apakah masing-masing indikatornya valid atau enggak. Nanti baru boleh di rata-ratakan keseluruhannya. Sampai situ dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa difahami? Ibu, punten sedikit, Bu. Boleh? Kan tadi ada indikator untuk validasi yang akan diberikan pada validator. Mhm. Berarti ya tuh kalau misalkan kita bukan blank ya, Bu, masih Mhm. meraba mengenai Ya. ya instrumen Nah, itu. Jadi apakah kita dari awal memang harus berkomunikasi dengan validator tersebut gitu, Bu? ya, karena di sini jatuhnya adalah pembimbing, jadi sebelum sebelum kasih produk jadi, sebaiknya konsul dulu ke pembimbing. Apa ini lembarnya udah sesuai belum? Bukan ibu-ibu bapak mas sedang dalam tahap belajar ya penelitian. Jadi kalau levelnya S1 itu teman-teman adalah belajar melakukan penelitian. Jadi boleh harus menyampaikan dulu ke pembimbing bahwa ini adalah isian dari lembar validasi. Apakah sudah komprehensif? Apakah sudah memuat semua yang 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 sudah yang ingin saya kembangkan? Sebentar. Itu dicek dulu dengan lengkap ya. Nah, setelah itu baru kalau udah oke, teman-teman juga boleh ngediskusiin dulu produknya sama pembimbing mah ya. Jadi silahkan dibimbingkan dulu produknya. Jadi kalau udah oke, oke Bu, ini sudah jadi produknya. Sekarang ini lembar validasinya juga sudah oke, boleh Ibu untuk menilai gitu. Jadi jangan jangan sendiri mau bikin dulu produknya, udah gitu sendiri bikin lembar validasinya, tiba-tiba ketemu pembimbing. Mangga Bu dinilai, aduh itu mah bisa jatuhnya banyak yang harus direvisi ya Bu Emma. Ntar malah ditolak sama Iya, pembimbingnya, iya, iya, Bu. sama validatornya. Nggak apa-apa dari awal si produknya dibimbingkan dulu. Jadi jangan dulu kasih lembar penilaian. Bu ini juga atau Pak ini lembar validasinya begini item-itemnya pertanyaannya sudah sesuai atau belum. Kalau sesudah disiapkan, diperbaiki, kemudian kalau udah oke semuanya, baru dikasihkan produknya dan dikasihkan lembar validasinya untuk betul-betul dinilai gitu. Begitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Tadi tuh tahap desain ya. Udah, sudah didesain. Terus kan dikasih masukan tuh sama validator ya. Ini nanti dikasih kan kalau kadang-kadang lembar validasi itu tadi kan centang-centang ya 1 sampai 5. Nanti biasanya di halaman paling terakhir itu dia komentar. Komentar. Nah, komentar itu esai aja isinya. Esai nanti validator kalau kadang-kadang ada yang kalau misalkan produknya udah bagus sih mungkin si komentar esai itu nggak akan diisi gitu ya. Tapi kalau ngerasa oh ini kayaknya harus ada yang saya kasih masukan tapi tidak tertuang dalam option-option ini mungkin validator akan mengisinya secara tertulis gitu. Nanti teman-teman dicek hasil validasinya. Oh bagaimana nih persentase keseluruhannya? Oh, sudah cukup. Ada perbaikan mana kira-kira yang harus diperbaiki? Catatan-catatan apa yang kurang dari dari validator? Teman-teman perbaiki dalam tahap develop. Sudah diperbaiki berarti dalam apa? Seperti apa direvisi ya, direvisi si produknya. Oh, si validator teh kasih saya masukan ini gambarnya kalau media nggak kontras misalnya. Itu terlalu rame misalnya. Nah, teman-teman perbaiki pada tahap develop ini. Perbaiki, udah diperbaiki ya sudah merasa oke. Em, biasanya sih kasih validasi lagi. Kasih validasi lagi. Jadi ada validasi. Kalau pakai board and goal sih sebetulnya kayak gitu. Tapi kayaknya membutuhkan juga itu validasi kedua. Kalau validasi kedua nanti harapannya si ini itu sudah dapat dipergunakan. Tapi kalau di awal sudah langsung dapat dipergunakan, ya udah sekali aja ngevalidasinya langsung dipakai gitu ya, perbaikan kecil. Tapi kalau nanti boleh digunakan tanpa revisi. Oh, itu juga udah aman ya. Boleh digunakan tanpa revisi.
Jadi tidak usah validasi kedua. Nah, kalau yang nomor 1 bisa langsung dipakai. Tapi kalau diperlukan validasi ulang, minta lagi ke validator setelah dilakukan develop, perbaikan, pengembangannya. Udah oke, semuanya langsung diimplementasikan. Diimplementasikan ini biasanya ada dua kali ya. Ada yang terbatas, ada yang luas. Kalau terbatas biasanya di 15, 10 sampai 15 orang. Tapi kalau luas lebih ke full sekelas, 30 misalnya. Setelah diimplementasikan ke uji terbatas dan uji luas, masing-masing uji itu kita kasih instrumen. Untuk apa? Untuk melihat apakah hasil atau produk yang kita kembangkan ini eh, praktis tidak. Praktis tidaknya sama ini juga diolah dengan ini apa ini? Validasi dengan ini. Ini juga sama intinya mah ya pakai persentase. Jadi kita punya instrumen dulu untuk menguji ke siswa dengan 10 siswa dan ke 30 siswa. Nanti kalau sudah diisi nilainya itu untuk keterbacaan, itu kita olah juga dengan ini sebenarnya persentase biasa ya, ini juga sama sebenarnya persentase ini tuh ya. Persentase mah bisa ya menjumlahkan semua dibagi skor maksimalnya dikali 100%. Ini juga sama. 15 siswa untuk uji terbatas dapat berapa persentasenya, kemudian yang lebih besar lagi luas berapa dapat persentasenya ya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada contoh dulu sebentar ya. Tadi hasil validasinya nih, misalnya nih, kita sudah ngasih ke 3 validator gitu ya. Oh, masing-masing 97, 88, 98. Dapatlah kita persentase rata-ratanya 94. Nah, kita eh, simpulkan bahwa model yang kita punya itu sangat valid. Setelah itu masuk ke implementasi tadi. Implementasinya pertama uji coba terbatas dulu. Ini kalau di sini contohnya untuk oh nggak nampak ya sampelnya, tapi jumlahnya pasti lebih kecil daripada luas. Dibuat ditabulasi, kemudian didapatkan persentasenya. BM ini mungkin belum menguasai, kurang menguasai dan sangat menguasai ya. Tergantung teman-teman nanti bentuknya seperti apa si lembar validasinya. Ya, berikan ke luas, dapat hasilnya persentase secara keseluruhannya seperti apa. Nah, ini untuk menggambarkan kepraktisan dari produk yang kita kembangkan. Tadi teh apa implementasi, setelah implementasi apa ya? Oh, sorry. Diimplementasi itu nanti ada uji produk. Uji produk ini kita memberikan soal tes, teman-teman. Kan kalau yang uji coba terbatas sama luas mah nanti teh kepraktisan ya. Setelah satu kelas yang berbeda lagi, satu kelas yang berbeda, kita kasih pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian kita setelah pembelajaran kita kasih soal tes kemampuan yang teman-teman kembangkan. Bisa ini yang namanya nanti posisi statistik dipakai lagi. Pakainya mau mana? Pretest dan posttest dibandingkan atau posttest yang kita kelas yang kita implementasikan, sorry, kelas yang kita pakai pembelajaran dengan kelas yang tidak pakai pembelajaran produk kita bandingkan, atau post-testnya kita bandingkan dengan KKM, tergantung teman-teman. Ini untuk mengetahui bahwa produk yang kita kembangkan sudah efektif atau gitu, ya. Nah, mau pakai mana statistiknya? Terserah teman-teman. Mau pakai yang dua sampel, sorry, satu sampel dependent bandingkan dengan KKM, atau mau dua sampel dependent bandingkan pretest dengan posttest, atau dua sampel independent bandingkan posttest yang pakai produk kalian dengan posttest dengan
dengan proses yang kelas nggak pakai produk kalian, dibandingkan mana yang lebih baik. Tergantung teman-teman maunya kemana gitu. Ya, begitulah teman-teman bisa terbayangkan sekarang harus melakukan penelitian, tapi apa ya, harus tahu bagaimana alurnya dan bagaimana di mana posisi statistik akan digunakan oleh teman-teman gitu. Terbayang nanti kira-kira mau lakukan penelitian kayak apa? Kebayang nggak? Insya Allah. Terbaik. Insya Allah. Ya minimal terbayang aja dulu ya eksekusinya mah nanti dikit-dikit ya. Sekarang mah biar tahu kebayang nanti teh mau ke lapangan teh ngapain. Jadi bikin dulu validasi, bikin produknya divalidasi dulu. Udah oke, uji terbatas, uji luas, dapat data lagi, terus diakhiri dengan uji produk gitu. Uji produknya pakai soal tes. Uji produk itu untuk mengecek efektivitas dengan menggunakan instrumen tes kemampuan yang dikembangkan. Ya lumayan banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi harus pakai strategi. Apa dulu yang harus saya siapkan sekarang gitu. Biar nanti pas mulai bimbingan atau pas ke lapangan itu semua dalam keadaan siap gitu. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini memberikan gambaran mungkin untuk teman-teman sehingga teman-teman bisa lebih siap ketika melakukan penelitian gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini diam tuh tandanya paham atau bingung? Bingung, Ibu bingung. Bingungnya di mana? Bingung karena banyak atau bingung tidak mengerti, Bu M? Karena banyak. Oh, tes usia yang bukan karena banyak ya, banyak yang harus disiapinnya. Jadi memang kita harus kayak curi start nih, R&D itu nggak bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Artinya teman-teman harus prepare-nya banyak. Jadi jangan mepet, karena ini bukan hanya penelitian eksperimen biasa, tapi pengembangan produk yang harus direview beberapa kali sampai endingnya kita dapat hasil belajar siswa. Kalau cuma penelitian eksperimen aja, pokoknya bikin desain sesuatu, langsung jebet, kasih pembelajaran, dapat hasil kemampuannya itu mah ekspres ya, 2 bulan bisa jadi. Tapi kalau R&D bayangkan itu nggak bisa dadakan. Artinya coba mengatur strategi dari sejak dini. Gitu. Tapi jangan khawatir ya, dicicil aja dikit-dikit, nanti juga selesai juga ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya terkait pengolahan data untuk R&D? Ah, sudah cukup kalau begitu. Kalau sudah merasa cukup, mah kita sudahan saja ya. Nanti mungkin videonya bisa dilihat